Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial ya, yaitu tutorial round system, dimana contohnya seperti di video ini. Nah, jadi apa itu round system? Jadi round system adalah sistem ya yang membuat game kita itu berjalan dalam siklus ataupun ronde ya, secara otomatis. Jadi fungsinya itu supaya game kita jauh lebih jelas ya dan teratur gitu. Nah, biasanya sistem round ini dipakai di game-game seperti multiplayer gitu ya, seperti game survive, battleground ataupun minigame ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai hold system ini, kita bisa ngatur kapan game dimulai, hitung mundur, terus kita juga bisa teleportin player, sampai juga kita bisa reset gitu ya setiap rondenya kalau game udah selesai gitu. Nah, jadi cocok nih buat kalian yang pengen bikin game dengan gameplay yang otomatis gitu ya, berjalan terus menerus tanpa henti gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini aku akan buat yang sederhana aja ya dan simple aja. Jadi di sini kita akan buat dua apa ya, map gitu ya. Jadi nanti player akan nunggu di lobby saat gamenya dimulai, player akan teleport ke map satunya sini, ke objek satu, terus teleport ke objek 2 buat gameplaynya nanti. Jadi seperti itu aja ya. Jadi di sini kita akan hapus aja lantainya ya. Kita cari word floor ini ya, floornya kita ubah jadi height ya, atau menghilang. Terus di sini kita tambahkan objek, tinggal kita atur aja di sini posisinya 0. Ini juga kita buat 0, z-nya juga buat 0. Terus scale-nya ini bebas kalian atur berapa ya. Di sini aku coba 50, kebesaran deh 25, ini juga 25. Coba kita apply. Nah, gini aja ya, simple ya. Kecilin lagi deh. Ini buat contoh aja ya, kalian bisa buat lebih besar lagi ya. Ini supaya aku lebih mudah jelasinnya aja. Oke, nah di sini ada satu buat lobby atau buat player nunggu sebelum gamenya dimulai. Terus kita copy aja, kita pindahin di sini buat gameplaynya ya. Jadi gameplaynya ada di sini. Sini kita ganti tekstur supaya lebih berbeda ya. Oke, di sini kita cari aja teksturnya. Ini aja deh. Nah, terus buat lobbynya, buat sederhana aja, kita pakai ini aja. Nah, gini aja ya. Jadi, saat player masuk ke dunia kita, dia akan dimulai dari sini. Nanti ada UI hitung mundur, maka kita akan teleport ke sana dan memulai gamenya gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan tambahkan objek dasar ya sebagai timernya nanti. Sini kita ambil objek ini aja, contohnya bola ini kita besarin. Nah, terus kita tambahkan namanya mekanisme timer ya. Nah, jadi kuncinya di sini mekanisme timer. Jadi dia akan selalu mengulang-ulang timernya ya, melakukan hitung mundur nanti. Jadi di sini kita centang auto startnya, terus auto restartnya juga ya. Dan di sini kita ubah jadi 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia akan terus melakukan perulangan gitu. Oke, jika sudah kita siapin objek ini, selanjutnya kita akan siapin datanya ya, seperti global variable dan broadcast. Jadi kita ke data aja dulu sini. Nah, buat kalian yang nggak ada data, kalian aktifkan fitur promote ya. Sini aktifkan maka muncul. Oke, ke data. Nah, di sini kita tambahkan global variable ya. Kenapa global variable? Karena supaya sinkron antar player nanti ya. Jadi waktunya itu sama dengan player lain gitu. Pertama kita akan tambahkan global variable dengan tipe data number ataupun angka. Nah, di sini kita masukkan namanya dengan timer. Nah, terus value-nya ini bebas ya. Kalian mau berapa saat mau nunggu, saat game mau dimulai itu berapa detik dulu nunggu gitu. Sini ya buat cepat aja aku masukin 5 detik ya. Kalian bisa ubah jadi 1 menit gitu, 30 detik bisa ya. Nah, dan sinkron variable ini jangan lupa diaktifin ya. Kalau nggak diaktifin, dia nanti nggak sama antar player. Jadi kalian harus aktifin supaya sama ya semua player waktunya gitu. Kita confirm. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan variable dengan tipe data text. Kita confirm. Nah, di sini kita akan buat namanya yaitu game
state. Nah, jadi apa itu game state? Jadi game state ini menentukan ya di game kita ini sekarang sedang apa gitu. Nah, jelas yang pertama kali yang kita lakukan yaitu intermission atau sedang menunggu gitu ya, yang centang. Nah, jadi di sini aku akan buat dua state aja, di mana pertama intermission untuk buat kita menunggu ya sebelum gamenya dimulai gitu. Jadi state-nya intermission. Habis itu kita nanti akan set si global variable ini menjadi playing ataupun sedang bermain ya, supaya nanti bisa mengatur logikanya. Kita confirm aja. Oke, jadi di sini ada dua ya, timer dan game state. Oke, selanjutnya kita akan buat broadcast. Nah, pertama kita akan buat broadcast di sini dengan nama timer UI. Jadi buat apa? Buat mengupdate timer di UI nanti supaya kita bisa tahu waktunya kapan dan sedang apa gitu. Nah, untuk parameter kita akan buat juga ya. Yang pertama kita akan buat dengan tipe text seperti ini ya. Ini kita buat teks aja, buat menampilkan teks apa sih yang akan ditampilkan. Contohnya nanti kita tampilkan intermission, terus sedang bermain gitu ya, bisa juga. Selanjutnya kita akan tambahkan tipe number ya, parameter dengan tipe number atau angka. Nah, di sini buat menghitung countdown ataupun hitung mundur ya. Jadi kita masukin di sini countdown seperti ini buat timernya nanti. Kita confirm. Nah, sudah. Jadi ada timer UI. Nah, selanjutnya apa? Di sini karena aku nanti buat dia terlepot, game mulai maupun game selesai, jadi aku akan buat dua broadcast utama ya. Yang pertama dengan nama game start seperti ini. Gak perlu parameter, kita confirm. Selanjutnya kita akan buat broadcast dengan nama game end atau selesai. Nah, jadi kegunaan broadcast ini buat kita ngatur mau apa aja sih saat game dimulai gitu. Contohnya nanti aku akan buat saat game dimulai atau kita kirim broadcast game start, kita akan kasih senjata ke semua player gitu. Nah, habis gamenya selesai, kita akan kirim broadcast game end. Nah, di situ kita hapus semua senjata player supaya gak rusuh gitu ya. Simpelnya seperti itu aja. Kalian juga bisa atur logikanya mau apapun gitu ya. Mau reset, kasih koin dan lain-lainnya. Kalian sesuaikan aja ya, karena di sini aku buat simpelnya aja gitu, dasarnya aja gitu ya. Oke, bagian data ini sudah, global variable dan broadcast. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian spawn point, terus kita ke karakter ini ya, starting karakter aku bilangnya seperti ini nih, starter player. Selanjutnya kalau sudah kita tekan karakter ini, kita masuk ke bagian karakter, terus kita masuk pada bagian karakter UI, kita edit. Nah, di sini kita akan buat timer UI-nya ya, dan atur logika teleport player seperti tadi. Oke, pertama aku akan set teksnya dulu ya. Jadi kita atur aja teksnya. Kita bisa play ya buat tes apakah udah cocok gini gitu. Kalau belum tinggal kita sesuaiin aja, tambahin ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita copy. Di bawahnya buat angka hitung mundurnya ya. Jadi kita masukkan 0 gitu contohnya nanti. Nah, ini gak perlu terlalu besar, kita buat 50 aja. Naikin atas. Jadi kalau kita play, nah seperti ini nanti ya. Oke, jika sudah ini tinggal kita hapus aja teksnya ya. Gak usah deh, biarin aja gak apa-apa. Nah, selanjutnya ke UI property. Di sini kita akan tambahkan broadcast ya. Pertama kita akan buat timer broadcast. Kita pilih broadcast timer UI, kita edit. Nah, di sini tinggal kita set aja teksnya. Yang pertama intermission, property text menjadi teks ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita pindahin. Selanjutnya kita copy paste, kita ubah teksnya menjadi angka ini. Nah, angka ini kita ambil dari countdown. Nah, seperti ini. Maka akan jadi seperti ini ya. Dia akan set teksnya menjadi teks, terus angka ini hitung mundurnya ubah jadi countdown. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan broadcast game start. Jadi saat game start ini kita ngapain? Nah, jelas dong kita akan teleport dia ke gameplay mapnya gitu. Di game start, kita klik edit. Kita akan set si current player ini, property, player, character, group. Posisinya kita akan pindahin ke tengah-tengah ini ya.
Nah, ke tengah-tengah ini buat memulai gamenya seperti itu. Oke, di sini kita akan tambahin aja objek sebagai acuan dasar ya buat teleport. Kalian bisa sembunyiin juga di sini nanti. Nah, seperti ini. Oke, di sini aku akan kembali lagi ke karakter UI-nya. Sini kita masuk. Kita ke karakter UI, masuk ke script game start. Kita akan ambil posisi objek tadi ya. Kita ambil property get raw object. Ini aja kita ambil. Kita pilih objek yang tadi, udah tahu di sini. Nah, buat kita ambil posisinya, kita klik OK, property go posisi. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena tadi kita mau nambahin senjata, kita bisa gunakan execute, current player, command, inventory, add item. Nah, di sini bebas ya kita tambahkan item apa. Buat memulainya nanti kita tambahkan pedang aja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan copy aja ini. Seperti ini. Kita akan tambahkan broadcast yaitu game end. Jadi saat game selesai itu ngapain ya? Nah, saat game selesai jelas nanti kita akan teleportin playernya kembali ke lobby. Lobbynya di sini kan. Nah, kita ke sini aja, ke checkpoint ini, kita klik OK. Jadi dia saat game selesai akan teleportin ke lobby gitu. Terus senjatanya kita hapus ya. Jadi kita buat remove item. Nah, kita remove itemnya yang mana? Yang tadi yang pedang ya. Jadi dia gak akan bisa megang pedang ataupun menggunakan pedang ya, karena sudah dihapus. Oke, jika sudah kita tinggal keluar. Kita akan tambahkan script di timer ini. Nah, di bola ini kita tambahkan script di saat timer habis gitu. When timer time out. Jadi kita tambahkan, kita edit. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan script ya. Yang pertama kita akan buat if. Nah, jika si game state-nya sama dengan intermission, ngapain? Nah, saat gamenya intermission, kita akan kirim broadcast ya buat timer UI. Kita execute command go broadcast. Kita pilih broadcast timer UI. Nah, ini all player biarin aja ya, supaya semua player menerima. Nah, buat timer UI-nya, di teksnya, kita bebas sih masukin apa. Intermission gitu. Terus di counternya kita masukin timer ya, buat update teksnya. Oke, habis itu, kita akan set si timer ini, kita kurangi ya, atau reduce 1. Jadi si timer ini akan melakukan pengulangan dikurangi 1 gitu. Supaya nanti habis waktunya ya. Seperti itu. Nah, kita tambahkan if lagi di dalamnya. Jika si timer ini kurang dari sama dengan 0, ngapain nih? Kan berarti gamenya sudah dimulai ya. Karena waktunya sudah habis di intermission. Jadi kita akan set. Yang pertama, game state ini menjadi namanya playing. Jadi sedang bermain gitu ya. Jadi habis nunggu di lobby, maka kita ubah menjadi playing. Dia sudah bermain gitu. Terus jangan lupa kita akan set si timer menjadi change to ya, ataupun ubah ke. Kita ubah nih mau timer bermainnya berapa detik gitu. Kita ubah 10 detik aja. Jadi dia bermain selama 10 detik ya. Di lobby 5 detik tadi. Nah, di sini di timer, di lobby dia nunggu 5 detik, sedangkan pas bermain dia menunggu 10 detik sebelum gamenya selesai. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Jika sudah, kita tambahkan jeda aja deh, supaya gak langsung teleport gitu. Tambahkan 1, habis itu kita akan kirim broadcast ya, gunakan execute, self, command, group, broadcast, kita pilih game start. Seperti ini. Nah, udah buat bagian intermission ataupun nunggu di lobbynya seperti ini aja. Selanjutnya, ini tinggal kita copy paste, kita ubah jadi state kedua, yaitu apa? Playing gitu. Jadi sedang bermain. Di sini bagian hitung mundurnya ya. Nah, di timer UI di sini kita masukin aja timer time left ataupun berapa detik lagi waktunya habis gitu ya. Terus ini timer nggak usah diapa-apain. Nah, terus di game state-nya kita ubah kembalikan menjadi intermission. Berapa? Ke 5. Karena awalnya 5 tadi ya. Di sini kita lihat timernya 5. Nah, jadi pada saat game state-nya ubah ke intermission, maka dia akan menjalankan script yang ini gitu.
Jadi habis ini terus dia akan pindah ke bawah, jalanin seperti itu. Jadi bergantian secara otomatis ya. Nah, habis itu di game start kita ubah jadi game end. Ya, karena gamenya selesai, kita kirim game end-nya. Udah deh, gini aja. Coba kita akan play ya. Kita keluar, kita play. Nah, ini ubah jadi intermission, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Teleport. Nah, dan juga di inventory kita ada pedang. Jadi kita bisa nih kelahi sama orang lain gitu. Di sini time left-nya waktu habis kita lihat. Nah, kita diteleportin ke awal lagi dan pedang kita gak ada ya, dan intermission lagi. Kita bisa lihat. Nah, jadi seperti ini ya, secara otomatis dia melakukan siklus ataupun tiap ronde secara otomatis gitu. Nah, gitulah pokoknya. Oke, nah kita kembali lagi. Dia akan terus seperti ini ya. Oke, berarti berhasil kita buat round system. Nah, jadi seperti itu ya buatnya. Nah, dan juga di sini sebenarnya ada beberapa game yang mengharuskan ada vote system ya, sistem voting gitu. Tapi karena aku buat dua aja, gak pakai voting, jadi cukup seperti ini aja ya. Kalau ada kesempatan, aku akan tambahkan namanya sistem voting gitu ya, buat game ini gitu. Oke, jadi kita sudah selesai ya buat round sistemnya, sangat simple aja, nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Yang penting udah jadi gini aja. Tinggal kalian tambahkan mekanisme heart ke player, naikkan waktunya jadi mereka bisa berkelahi gitu. Wah, gitu ya. Oke, jadi sampai di sini aja kayaknya ya. Oke teman-teman, ini untuk tutorial round systemnya sampai di sini dulu ya. Jadi buat kalian pengen coba-coba belajar dan terapin fitur ini atau sistem ini, kalian bisa langsung coba aja ya. Dan juga jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.